Kali ini saya bersama dengan masyarakat Desa Pemusiran sedang melakukan panen kelapa. Namun kali ini dengan cara memanen yang berbeda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kelapa telah menjadi komoditas unggulan masyarakat muara Sungai Batanghari sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-19. Pada masa itu, wilayah pesisir dan sepanjang aliran sungai dimanfaatkan untuk budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi. Kelapa dipanen setiap 2 hingga 3 bulan sekali, sehingga memungkinkan petani untuk mendapatkan hasil secara berkelanjutan sepanjang tahun. Tombak ini digunakan masyarakat setempat untuk memindahkan kelapa, tapi jangkauannya hanya sekitar 3-4 meter, sehingga ketika mau dilemparkan ke parit, dia harus dilakukan secara estafet. Sebagai aktivitas yang sudah dilakukan turun-temurun, warga setempat paham betul cara menyederhanakan pekerjaan mereka. Tanpa harus memungut satu persatu, kelapa dipindahkan dengan cara yang praktis. Kawasan muara Sungai Batanghari memiliki lahan perkebunan yang luas. Desa Pemusiran salah satunya. Lebih dari separuh luas wilayahnya ditanami pohon kelapa lengkap dengan parit atau aliran sungai di dalamnya. Parit ini digunakan masyarakat untuk menghanyutkan kelapa menuju tempat pengupasan. Parit berasal dari air muara sungai yang sengaja dialirkan hingga ke kawasan perkebunan. Namun untuk memastikan ribuan butir kelapa ini berhasil dihanyutkan, kami harus menjaganya agar tidak terkonsentrasi pada satu titik. Menghanyutkan kelapa ini memanfaatkan pasang surut air. Kalau sedang surut, kelapa ini akan hanyut dengan sendirinya. Tapi kalau sedang pasang seperti ini, jadi harus butuh tenaga untuk mendorongnya ya Pak. Iya. Nah, kalau dulu harus dipikul ya Pak, Iya, pakai lanjong. Sekarang jauh lebih mudah. Teknik panen seperti ini menjadi bagian dari budaya lokal yang masih dipertahankan hingga kini. Tidak hanya memanfaatkan aliran sungai sebagai sarana transportasi, tetapi juga menghemat waktu dan tenaga. Ayo dah, udah padat, kita naik lagi ke depan. Angkat. Oke, naik kita Pak. Yuk. Ini gimana Pak saya naiknya Pak? Oh pegangan ini. Tolong Pak. Iya. Ujung parit menjadi pemberhentian sementara dari perjalanan kelapa yang cukup panjang. Di sini, kelapa selanjutnya diangkat ke darat untuk dikupas. Baji adalah istilah untuk menyebut besi tajam yang berguna sebagai pisau pengupas buah kelapa. Berbeda dengan parang, baji digunakan dengan cara ditancap ke tanah. Kelapa ini memang sengaja tidak dibersihkan sampai bersih, bukan tanpa tujuan. Tujuannya ketika pengiriman masih dalam kondisi yang bagus. Kalau dia nanti terlalu bersih, ketika pengiriman dan terkena sinar matahari, kelapa ini akan mudah pecah. Hampir semua bagian buah kelapa dapat dimanfaatkan. Selain daging buahnya, tempurung dan serabut kulit kelapa pun bernilai ekonomi. Tak heran jika kelapa disebut sebagai salah satu tumpuan perekonomian masyarakat muara Sungai Batanghari. Pada musim tertentu, kelapa ini tidak hanya diolah menjadi kopra, melainkan biasanya dijual dalam bentuk seperti ini. Masyarakat menyebutnya kelapa jambul. Dan kelapa-kelapa ini siap dikirim. Di dunia penjualan, kelapa lokal Jambi memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya diminati konsumen domestik maupun internasional. Kelapa lokal umumnya berukuran besar dengan daging yang tebal, terutama kelapa tua yang digunakan untuk produk minyak, santan, dan kopra. Kelapa-kelapa hasil panen ini selanjutnya akan dikirim ke dermaga
untuk kemudian dimuat di kapal yang lebih besar. Dari tangan petani, kelapa kemudian beralih ke pengepul atau biasa disebut toke. Dalam jumlah yang lebih besar, toke yang kemudian melanjutkan perjalanan buah kelapa sampai ke tangan konsumen. Kelapa-kelapa ini selanjutnya akan disortir. Untuk melalui penyortiran itu harus memenuhi perkiraan 7 ons beratnya. Nah, kalau yang kecil seperti ini, dia masih bisa karena berisi, ada isinya. Kalau dia sudah ada tunasnya, dia tidak bisa melalui sortiran. Sepanjang tahun, kapal-kapal besar pengangkut buah kelapa ini lalu lalang di perairan muara Sungai Batanghari. Dari Kecamatan Nipah Panjang, Kampung Laut, dan beberapa daerah lain di sekitarnya. Aktivitas ini tidak pernah berhenti, kecuali jika permintaan pasar menurun dan musim angin selatan yang membuat gelombang laut tinggi sehingga menyulitkan kapal-kapal besar ini bersandar. Dalam satu kapal yang besar ini bisa memuat 200 ton kelapa. Untuk memenuhinya membutuhkan waktu selama 1 minggu. Nah, ini adalah muatan yang pertama, jadi masih belum nampak begitu. Berjarak kurang lebih 70 km dari Kampung Laut, saat ini saya sudah berada di Pulau Berhala. Berada di perairan Selat Malaka, pulau seluas kurang lebih 2,5 km persegi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat Jambi. Kali ini saya bersama dengan masyarakat Pulau Berhala akan mencari hasil laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kondisi air laut surut biasa dimanfaatkan nelayan untuk mencari sumber pangan. Menggunakan alat sederhana, pencarian dilakukan dengan menyusuri setiap jengkal kawasan pantai. Seperti biota laut yang hidup di pasang surut, dia ini memiliki karakter cangkang yang kuat atau yang keras. Dan cangkang ini digunakan untuk bertahan hidup ketika terkena ombak laut yang keras. Ayo Pak, kita cari lagi Pak. Biota laut yang hidup di kawasan pasang surut mampu bertahan dengan kondisi lingkungan yang keras dan berubah-ubah. Salah satunya adalah siput. Selain cangkang yang keras, siput juga mampu menjaga kelembapan pada saat air laut surut. Wah, dapat apa itu Bu? Kepiting. Dapat kepiting. Ya. Saya coba pegang ya Bu ya. Gede ya Bu ya? Iya. Wah, akhirnya bukan cuma dapat kerang aja. Kita juga bisa dapat kepiting nih sebesar ini. Tanpa diduga-duga muncul dia. Saya dapat di karang ya Bu ya? Pulau Berhala dianugerahi bibir pantai landai dengan karakter dasar berbatu karang dan pasir. Kondisi ini memungkinkan siput, kerang, dan kepiting untuk berkembang biak. Wah, saya dapat. Meskipun air sudah mulai pasang dan sedikit keruh, akhirnya saya bisa dapat juga. Selain menyediakan banyak cadangan makanan, perairan dengan dasar karang berpasir memberikan tempat persembunyian yang baik. Tidak hanya perlindungan dari kerasnya gulungan ombak, tapi juga ancaman predator. Saya dapat nih Pak. Apa ini Pak namanya? Ini siput Lola. Siput Lola. Iya, siput Lola. Perlu ketelitian yang besar memang ya. Karena coraknya hampir mirip-mirip dengan batu. Jadi harus bersabar ya Pak ya cari seperti ini dan harus teliti. Saatnya saya melanjutkan petualangan di Pulau Berhala. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Sejak tahun 2013, Pulau Berhala secara administratif tercatat sebagai wilayah Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Namun, masyarakat Jambi sering datang untuk singgah dan berziarah ke pulau ini. Larut bersama aktivitas masyarakat setempat menjadi cara saya menikmati petualangan di Pulau Berhala. Sekarang saya bersama dengan Ibu sedang memasak kerang lembu. Dan memasaknya harus menggunakan air garam. Biar dia ini ya Bu, biar kerangnya nanti mau keluar. Siput memiliki rasa daging yang lezat jika diolah dengan cara yang tepat. Sebelum dimasak bersama bumbu, siput dan kerang lebih dulu direbus dengan air garam. Cara ini cukup efektif untuk membersihkan sekaligus menghilangkan lendir yang terdapat pada siput dan kerang. Kerangnya akan kita sate ya Bu. Ibunya sedang membuat bumbu dan saya membuat lidi untuk tusuk sate nanti. Bagi saya, memasak tidak hanya tentang rasa, tapi juga menyelami kesederhanaan masyarakat termasuk cara memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Tidak semua bagian siput ini bisa dimakan. Seperti ini harus dibuang dan juga nih kotorannya juga harus dibuang. Masyarakat pulau cukup terampil dalam mengolah hasil laut. Sate tidak hanya dibuat dari bahan daging ayam atau kambing, tapi juga siput dan daging kerang. Patah Bu. Kurang kuat. Kerangnya sudah ditusuk dan siap dibakar. Tapi kayaknya airnya pasang nih Bu. Pindah kemana ya Bu? Ke sana ya? Ya udah Bu, yuk kita pindah. Sebelumnya, kami sudah menyiapkan bumbu sederhana untuk menambah cita rasa masakan. Dengan racikan bumbu yang tepat, olahan seafood tidak hanya lezat, tapi juga bebas dari aroma amis. Satenya udah jadi nih Bu. Bapak, ayo makan Pak. Udah jadi Pak, satenya Pak. Iya. Ayo kita makan. Saya coba ya Bu ya. Kenyal-kenyal gitu ya Bu ya? Iya. Enak Pak? Enak. Untuk menutup kegiatan saya seharian, saya akan bermain bersama dengan masyarakat di sini, bermain permainan